Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustazah yang sekarang berada di rumah, hari ini ketemu lagi bareng Ustazah Ayu. Ustazah akan mengajarkan mata pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, anak-anak ustazah yang lagi di rumah, sering kan kita semua baca Quran? Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di surat-surat itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, apa sih sifat-sifat Allah? Kan anak-anak sekarang sudah pada banyak nih yang sudah Al-Quran. Terus anak-anak juga sering baca Quran. Nah, di dalam Al-Quran kita, di dalam Al-Quran itu terdapat sifat-sifat Allah. Sifat-sifat wajib Allah itu adalah sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi kita umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang sekarang berada di rumah, anak-anak boleh buka bukunya di halaman 96. Kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Allah mempunyai sifat wajib yang harus kita ketahui, itu ada 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib yang pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama itu adalah wujud. Wujud itu artinya nyata atau ada. Allah itu bersifat wujud, apa adanya, ada, ya, bersifat ada. Terus yang kedua itu ada kidam. Kidam itu adalah terdahulu. Allah itu adalah terdahulu. Maksudnya di sini Allah telah ada terdahulu sebelum makhluk-makhluk ciptaannya itu diciptakan. Yang kedua, baqo. Baqo itu adalah kekal. Allah itu maha kekal, maha abadi, ya. Terus ada yang keempat itu muhalafatul lil hawadi, yang artinya itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Maksudnya berbeda, Allah pasti berbeda dengan makhluknya dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang kelima qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu Allah berdiri sendiri. Allah tidak perlu pertolongan siapapun dan Allah tidak perlu bantuan siapapun. Allah itu berdiri sendiri, ya. Terus ada lagi wahdaniyah. Wahdaniyah itu maha esa, ya. Allah maha esa, di sini Allah itu tunggal, tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi yang ketujuh itu kuroda. Kuroda itu yang maha berkuasa. Allah maha kuasa atas segala yang ada di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Allah itu maha kuasa atas segalanya. Terus ada lagi iroda. Iroda itu maha berkehendak. Ketika Allah memiliki sifat kuroda, itu Allah maha iroda. Ketika Allah memiliki sifat iroda, itu maha berkehendak. Allah berkehendak apapun yang dia inginkan itu bakal terwujud. Kun fayakun. Ketika Allah berkehendak orang itu sembuh, orang itu sehat, orang itu mati, itu sesuai dengan sifat Allah itu iroda. Terus ada lagi ilmu. Ilmu itu adalah Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Terus ada hayat. Hayat itu adalah hidup. Allah itu maha hidup. Allah itu tidak akan pernah mati, ya anak-anak, ya. Terus ada sama. Sama itu adalah maha mendengar. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar ucapan yang kita ucapkan ataupun yang masih ada di dalam hati kita masing-masing. Terus ada lagi sifat Allah yang ke-12 itu namanya basor. Basor itu adalah maha melihat. Allah maha melihat. Allah memiliki CCTV yang lebih canggih daripada CCTV yang dibuat oleh manusia, ya. Ketika kalian berbuat salah, ketika kalian berbohong, ketika kalian mencuri, ketika kalian berbuat apapun yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, Allah maha melihat, ya. Jadi kalau ketika kalian bilang, nggak apa-apa sih, aku di sini gangguin teman misalnya, Allah juga nggak melihat. Terus nggak apa-apa, aku buang sampah di sini, kan Allah nggak ada yang lihat. Memang nggak ada yang lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basor, itu adalah maha melihat. Terus ada lagi kalam. Kalam itu Allah yang berfirman, ya nak, ya. Maksud berfirman, Allah dapat berbicara atau berkata tanpa bantuan siapapun, ya. Allah itu dapat berbicara
tanpa bantuan dari makhluk-makhluk ciptaannya. Terus qadiran itu maha berkuasa atas segala yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi muridan, maha berkehendak. Ketika Allah berkehendak sama seperti iroda. Ya, ketika Allah maha berkehendak, dia akan mewujudkan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah itu maha mengetahui, yaitu aliman. Ya, aliman itu maha mengetahui. Terus ada hayat itu maha hidup. Terus sami'an, maha mendengar. Muridan, hayat, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Terus Allah juga punya sifat basiran itu sama, artinya Allah maha melihat dan punya sifat yang ke-20. Sifat yang ke-20 Allah itu adalah sifat mutakaliman itu Allah yang maha berfirman atau Allah yang maha bisa berbicara. Nah, karena Allah itu mempunyai 20 sifat yang wajib kita percayai sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita akan nyanyikan lagunya 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yudki dambako muhalana lil awadi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kurodat irodat ilmu hayasama baso kalam qadiran muridan aliman hayasami'an basira mutakaliman wujud kidam baka muhalaful lil hawadir qiyamu binafsihi wahdaniyat kurodat irodat ilmu hayasama baso kalam qadiran muridan aliman hayasami'an basira mutakaliman. Nah, anak-anak, itu tadi 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita percayai dan perlu kita pahami. Nah, anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semua, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.